Diusir mertua karena fitnah selingkuh. Wanita ini balas dengan cara tak terduga. Dina bukan tipe wanita yang suka berputar-putar dalam urusan hati. Ia tahu apa yang ia mau. Dan jika itu adalah suami sahabatnya sendiri, maka ia akan mendapatkannya. Di balik senyumnya yang manis dan tutur katanya yang lembut, tersimpan tekad baja dan ego yang besar. Selama 2 tahun terakhir, ia menjadi teman curhat bagi Anya, sahabatnya sejak kuliah, tentang betapa Rio berubah sejak menikah. Dina mendengarkan semua keluh kesah itu, lalu diam-diam merangkul lelaki yang menjadi keluhan utama itu ke dalam pelukannya sendiri. Awalnya hanya pesan singkat larut malam, menanyakan keadaan Rio setelah bertengkar dengan Anya. Lalu perlahan menjadi pertemuan di kafe, pura-pura kebetulan, kemudian berlanjut pada obrolan yang makin intim. Rio yang sedang kehilangan arah dalam pernikahan, mudah jatuh pada perhatian Dina yang seolah penuh pengertian. Anya terlalu sibuk dengan pekerjaan kantornya, dan Rio merasa diabaikan. Dina hadir sebagai pelipur lara, dan ia tahu, pelipur lara adalah pintu masuk paling empuk dalam hubungan gelap. Ketika hubungan terlarang mereka terungkap, pecahlah badai. Anya mengamuk, menangis, dan akhirnya menyerah. Tanpa mau berperang lebih lama, Anya menggugat cerai dan pergi dari kehidupan Rio. Tidak ada drama berkepanjangan, hanya luka diam yang menempel di dada. Dina menikah dengan Rio beberapa bulan setelahnya, dengan status mantan sahabat yang sudah tidak diakui oleh siapapun dari lingkaran pertemanan mereka. Dina tidak peduli. Ia merasa menang. Ia mendapatkan pria tampan, pekerjaan mapan, dan kini menjadi nyonya dari apartemen luas yang pernah ditempati oleh Anya. Semua terasa manis dan menyenangkan. Ia berjalan ke ruang tamu dengan langkah ringan, memeriksa ulang undangan syukuran pernikahan mereka yang akan digelar kecil-kecilan akhir pekan itu. Ia ingin semua orang tahu, ia tidak hanya mendapatkan cinta Rio, tapi juga hidupnya. Malam itu, Dina dan Rio makan malam dengan lilin-lilin kecil menyala. Rio sempat tersenyum, lalu diam. Akhirnya, kita bisa mulai lagi dari awal, katanya. Dina mengangguk dan menggenggam tangannya. Ia merasa semua sudah berakhir, dan hidup baru akan dimulai. Tak ada rasa bersalah di dalam dirinya. Menurutnya, ia hanya mengambil sesuatu yang sudah tidak dijaga dengan baik oleh pemilik sebelumnya. Namun, beberapa hari setelah pernikahan, Dina mulai merasa ada hal-hal kecil yang mengganggu. Bukan kejadian horor seperti yang biasa ia lihat di film, tapi keanehan-keanehan yang membuatnya terusik. Pagi itu, saat membuka lemari dapur, ia menemukan sebotol saus sambal dengan label bertuliskan nama Anya di bagian bawahnya. Ia mengerutkan dahi. Ia yakin telah membersihkan semua isi dapur. Dina membuangnya tanpa pikir panjang. Tapi ketika membuka kulkas untuk mengambil susu, ia menemukan secarik catatan kecil tertempel. Jangan lupa beli susu full cream yang Rio suka. Tulisan itu bukan miliknya. Ia mengenal gaya tulisan itu. Tulisan Anya. Ia tertawa kecil, mengira Rio belum membuang semua catatan lama. Tapi ketika ditanya, Rio terlihat bingung. Aku rasa semua sudah dibersihkan. Aku nggak ingat pernah simpan catatan seperti itu. Dina mulai merasa tidak nyaman, tapi menepis pikirannya sendiri. Ia memilih fokus menyiapkan syukuran kecil-kecilan di apartemen. Ia mendekor ruangan dengan bunga dan kain warna krem kesukaannya. Undangan disebar ke beberapa teman lama, meski ia tahu sebagian dari mereka tidak akan datang. Saat hari itu tiba, hanya sedikit tamu yang hadir. Sebagian besar memberikan selamat dengan senyum canggung. Salah satu sahabat lama Anya, Gita, datang tanpa ekspresi. Ia menyerahkan bingkisan, lalu berkata lirih, "Semoga rumah tangga kamu lebih kuat dari yang dulu. Karena kalau tidak, biasanya yang diambil dengan cara yang salah, akan pergi dengan cara yang lebih menyakitkan." Dina tertawa tipis. Ia tidak menganggap itu serius.
Tapi Rio terlihat gelisah setelah Gita pergi. Dia selalu suka drama, kata Dina. Tapi malam itu, Rio tidur lebih cepat, membelakangi Dina. Dina merasa ganjil. Ia merasa menang. Tapi kenapa seperti tidak dirayakan semesta? Kenapa semua seperti menolak kehadirannya di kehidupan baru ini? Kenapa Rio mulai terlihat diam dan sering melamun? Beberapa hari kemudian, Dina menemukan tumpukan foto-foto Rio dan Anya di dalam laci meja kerja. Ia hendak membuang semuanya. Tapi Rio mencegah. Biar aku yang urus. Tapi Dina tahu, Rio belum sepenuhnya selesai dengan masa lalunya. Dan entah kenapa, ia merasa sedikit kesal. Malam itu, ia terbangun karena suara seperti suara perempuan merintih di lorong. Ia berjalan keluar kamar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada TV menyala. Tidak ada suara tetangga. Dina berdiri di tengah ruang tamu dan merasakan hawa yang berbeda. Seperti sunyi yang berat. Keesokan paginya, ia menatap wajahnya di kaca kamar mandi dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak menyesal." Tapi jauh di dalam, sesuatu mulai goyah. Dia mendapatkan Rio. Tapi apakah Rio benar-benar sepenuhnya miliknya? Dan apakah hidup Anya benar-benar telah hilang dari rumah ini? Bab ini bukan tentang rasa bersalah. Ini tentang permulaan dari sesuatu yang tidak Dina pikirkan. Ia pikir ia menang. Tapi ia belum tahu, harga dari kemenangan itu baru saja ditagih. Dan bukan oleh manusia. Hari-hari setelah syukuran pernikahan berjalan seperti seharusnya. Dina tetap memoles wajahnya dengan riasan sempurna tiap pagi, menyiapkan sarapan untuk Rio, dan menyambutnya pulang dari kantor dengan senyum manis. Ia melakukan semua hal yang menurutnya akan menjaga Rio tetap di sisinya. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin besar jarak yang terasa. Rio, yang dahulu begitu hangat saat berselingkuh dengannya, kini mulai sering terdiam. Ia pulang dengan raut lelah, kadang hanya mengangguk ketika disapa, dan lebih sering memilih tidur cepat daripada mengobrol. Dina awalnya berpikir ini hanya adaptasi. Tapi setelah 3 minggu, ia tahu ini bukan lagi sekadar transisi pernikahan. Suatu malam, Dina memutuskan untuk membuat makan malam spesial. Ia menyalakan lilin aroma vanila, memasak masakan favorit Rio dari resep yang diam-diam ia contek dari catatan lama Anya. Saat Rio pulang, meja sudah tertata rapi. Dina menyambut dengan gaun merah lembut, senyuman selembut mungkin. Namun Rio hanya berkata, "Terima kasih," dan makan dengan cepat, lalu masuk kamar lebih awal. Dina duduk sendiri di meja makan yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Piringnya belum disentuh. Tangannya menggenggam gelas anggur yang belum sempat diminum. Ia merasakan perih yang perlahan menanjak dari dadanya. Ini bukan kehidupan yang ia bayangkan saat merebut Rio dari Anya. Keesokan harinya, Dina memutuskan keluar rumah. Ia berjalan menyusuri pusat perbelanjaan, mencoba mengusir kegelisahan dengan melihat-lihat pakaian, sepatu, dan kosmetik terbaru. Di tengah langkahnya yang bingung, ia tak sengaja bertemu Gita, sahabat Anya yang datang ke syukuran pernikahannya. Gita berdiri di depan toko buku. Tatapannya tajam, namun tidak penuh amarah. Hanya ada pandangan prihatin yang tidak Dina sukai. "Kamu kelihatan lelah," ucap Gita. Dina tersenyum kaku. Mereka berbasa-basi sejenak sebelum Gita akhirnya berkata, "Kamu tahu kan, Rio itu dulu pernah hampir selingkuh juga sebelum nikah sama Anya? Tapi dia nggak jadi. Anya tahu. Tapi dia tetap maafkan. Aku nggak tahu kenapa kamu pikir kamu akan lebih beruntung." Ucapan itu menghantam Dina. Bukan karena dia tidak tahu kemungkinan itu, tapi karena ia berharap Gita salah. Dina pulang dengan kepala penuh bayangan. Sepanjang perjalanan, ia terus mengulang-ulang kalimat Gita. Dan saat memasuki apartemen, ia mendapati Rio duduk di ruang tamu,
memandangi foto pernikahan mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dina duduk di sebelahnya dan bertanya, "Kamu masih kepikiran dia?" Rio menoleh lambat. "Enggak. Cuma kadang aku ngerasa semuanya terlalu cepat. Kayak kita ngelangkah tanpa mikir jauh." "Kamu nyesel?" Aku bingung. Itu bukan jawaban yang ingin didengar Dina. Tapi itu juga bukan penolakan. Dina mencoba meredam emosinya. Tapi malam itu, ia tidur tanpa menyentuh Rio, dan bangun dengan mata sembab. Hari-hari berikutnya, Dina mulai merasakan keanehan yang tak lagi bisa ia anggap kebetulan. Bukan hal-hal mengerikan, melainkan detail kecil yang membuatnya bertanya-tanya. Suatu malam, saat akan mencuci baju, ia menemukan blus merah yang tidak pernah ia miliki terselip di antara cucian. Ukurannya lebih kecil dari miliknya. Ia memegang blus itu lama, mencoba mengingat apakah itu peninggalan lama atau sengaja diletakkan seseorang. Ketika ditunjukkan ke Rio, pria itu terdiam cukup lama sebelum menjawab. Mungkin itu bajunya Anya yang belum kebuang. 3 minggu setelah pernikahan dan masih ada baju mantan istrimu di rumah ini. Rio hanya mengangguk. Dina tahu itu bukan jawaban jujur. Tapi ia memilih tidak memperpanjang. Di dalam hatinya, mulai tumbuh perasaan takut yang baru. Bukan takut akan hantu, tapi takut akan kenyataan bahwa ia tidak benar-benar dimiliki. Suatu pagi, Dina membuka email lama Anya yang belum sempat ia hapus dari laptop milik Rio. Ia menemukan draft surat yang belum terkirim. Judulnya, "Jika Kau Masih Peduli." Surat itu ditulis beberapa minggu sebelum perceraian mereka. Isinya tentang bagaimana Anya mencintai Rio dengan caranya sendiri, tapi merasa tidak pernah cukup. Ia tahu ada yang berubah, tapi ia tetap bertahan sampai akhirnya Rio pergi. Surat itu membuat Dina terdiam lama. Ia membaca ulang beberapa kali. Tidak ada kata makian, tidak ada dendam. Hanya kekecewaan dan luka yang mendalam. Dina tidak tahu kenapa air matanya menetes. Hari itu, Dina duduk di balkon apartemen, memandangi kota dari ketinggian. Ia memikirkan semua yang terjadi. Ia mengingat saat pertama kali mulai menyukai Rio, lalu saat pertama kali merasa ia lebih pantas menjadi pendamping Rio daripada Anya. Tapi kini, ia tak yakin apakah Rio memang pria yang ia butuhkan, atau hanya simbol dari kemenangan yang ia dambakan selama ini. Saat malam menjelang, Dina memutuskan berbicara terbuka dengan Rio. Ia menatap wajah suaminya dengan tenang dan berkata, "Kalau kamu masih cinta sama dia, bilang. Aku nggak mau hidup di rumah yang cuma diisi kebohongan." Rio menatapnya dalam diam lama. Lalu akhirnya berkata, "Aku nggak tahu, Din. Tapi setiap malam aku mimpi dia. Dia nggak marah. Tapi dia selalu bilang satu kalimat. Aku nggak akan kemana-mana sebelum kamu selesai belajar." Aku nggak ngerti maksudnya. Dina menelan ludah. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar mimpi. Ini semacam pesan. Mungkin bukan dari Anya secara harfiah, tapi dari masa lalu yang belum selesai. Pada akhirnya, malam itu, Dina tahu, tidak semua yang dimenangkan dengan curang akan memberikan kedamaian. Ia merasa seperti berada dalam kehidupan yang tidak dibangunnya sendiri, hanya mengambil alih, tanpa tahu pondasi apa yang sebenarnya pernah ada. Dan kini, retakan-retakan itu mulai terlihat. Hari-hari di rumah Dina semakin hambar. Tak ada percakapan berarti antara dirinya dan Rio. Bahkan sentuhan kecil pun terasa asing. Mereka menjalani hari seperti dua orang asing yang hanya kebetulan tinggal di tempat yang sama. Tapi bukan itu yang membuat Dina gelisah. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Dina mulai merasakan hal aneh pada dirinya sendiri. Bukan hal supranatural, melainkan perubahan emosional yang semakin menyakitkan. Ia mulai sering lupa makan. Tidurnya gelisah. Tubuhnya lelah.
Tapi pikirannya terus bekerja. Dalam benaknya, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Apakah Rio pernah mencintainya sungguh-sungguh? Atau hanya pelarian dari rasa bosan terhadap Anya? Pada suatu sore, Dina memutuskan mengunjungi rumah masa kecil Rio. Ia merasa butuh berbicara dengan seseorang yang mengenalnya lebih baik. Di sana, ia disambut ibu mertuanya, Bu Lastri, yang sejak awal tidak pernah terlalu menyukai Dina. Namun, sore itu, ada raut berbeda di wajah wanita tua itu. Ada sedikit empati, atau mungkin sekadar kelelahan. Duduk berhadapan sambil minum teh, Bu Lastri berkata, Rio itu anak yang pendiam. Dari dulu, kalau lagi bingung, dia nggak bisa cerita. Cuma diam. Sama Anya, dia sering gitu. Tapi Anya sabar banget. Saya sendiri heran waktu dia akhirnya minta cerai. Dina mendengarkan, meski hatinya mencelos. Ia merasa ini semacam teguran halus. Ia memberanikan diri bertanya, Bu, Rio pernah cerita nggak soal saya? Maksudnya, sebelum kami menikah. Cuma bilang kamu orang baik. Tapi dia nggak pernah cerita detail. Saya kira kamu ini perempuan yang bisa bikin dia lebih jujur. Tapi ternyata, kalian malah makin jauh ya. Dina terdiam. Percakapan itu tak membuahkan jawaban pasti, tapi menguatkan perasaannya bahwa sejak awal, semuanya terlalu dipaksakan. Beberapa hari kemudian, Dina mencoba memperbaiki hubungan dengan memasak sarapan pagi. Ia menata meja seperti awal mereka menikah, berharap ada sedikit senyum dari Rio. Tapi yang datang justru telepon dari kantor Rio. Ternyata, Rio tak masuk kerja 2 hari berturut-turut tanpa izin. Panik, Dina mencoba menghubungi ponselnya. Tidak aktif. Ia langsung pergi ke kantor Rio, berharap mendapat kejelasan. Di sana, ia bertemu rekan kerja Rio yang berkata, Rio minta cuti mendadak. Katanya butuh waktu sendiri. Dina tak tahu harus merasa apa. Ia kembali ke apartemen dengan kepala penuh dugaan. Malam itu, ia membuka laptop Rio, mencari petunjuk. Di sana, ia menemukan folder tersembunyi berisi foto-foto lama bersama Anya. Ada video juga. Salah satunya adalah rekaman perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Dalam video itu, Anya sedang tertawa saat Rio memberikan kejutan sederhana, kue dan lagu dari gitar tua milik ayahnya. Tapi yang membuat Dina tertegun bukan videonya, melainkan ekspresi Rio. Ia tampak begitu hidup. Pandangannya pada Anya penuh kekaguman. Itu wajah yang tak pernah Dina lihat ditujukan padanya. Dengan napas berat, Dina menutup laptop. Ia merasa dirinya hanya menjadi tokoh pengganti dalam cerita yang belum selesai. Bukan karena ia tak cukup baik, tapi karena Rio belum selesai dengan masa lalunya. Beberapa hari kemudian, Rio akhirnya pulang. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan. Ia duduk di ruang tamu tanpa berkata apa-apa. Dina memberanikan diri mendekat. Kamu kemana? Aku khawatir. Ke rumah ayah. Di puncak. Aku butuh waktu mikir. Mikir tentang kita. Rio mengangguk. Lalu dengan suara pelan berkata, aku janji sama Anya waktu kami masih bareng. Janji mau berubah. Nggak akan selingkuh. Nggak akan ninggalin dia kayak ayah ninggalin ibu. Tapi aku langgar semua janji itu. Aku nggak tahu kenapa. Dina menahan napas. Semua jawaban yang selama ini ia cari keluar malam itu. Tak ada drama. Tak ada pertengkaran. Hanya pengakuan yang telat datangnya. Tapi pengakuan itu membuat Dina sadar. Rio menikah dengannya bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang ia simpan terhadap Anya. Kamu masih sayang dia? Tanya Dina. Rio tidak menjawab. Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Dan bagi Dina, itu cukup. Esok harinya, Dina mengepak barang-barangnya. Bukan karena Rio mengusir,
Tapi karena ia tahu, tetap tinggal hanya akan menyiksa mereka berdua. Ia meninggalkan surat singkat. Aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku sadar, kamu tak pernah benar-benar memilihku. Ia kembali ke rumah kontrakan lamanya. Di sana, ia mulai menulis ulang hidupnya. Setiap malam, ia menulis kisah yang tak sempat ia ceritakan pada siapapun. Kisah tentang menjadi bayangan dari seseorang yang belum selesai dicintai. Dan di suatu pagi yang cerah, ia menerima email dari penerbit kecil yang tertarik menerbitkan tulisannya menjadi buku. Itu awal dari perjalanan baru. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai dirinya sendiri. Tanpa harus menunggu keajaiban atau pengampunan, Dina memilih untuk selesai. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kejelasan. Setelah kepergiannya dari apartemen yang ia huni bersama Rio, Dina mulai menjalani hari-hari yang lebih tenang secara lahiriah. Namun batin dalam dirinya seperti reruntuhan yang tak tersentuh. Kepedihan itu tak tampak dari luar, tapi hadir dalam diam setiap malam. Buku pertamanya yang berisi kisah nyata kehidupannya bersama Rio kini tengah dalam proses penerbitan. Namun justru di tengah kesibukan barunya, sebuah rasa tak tuntas menyeruak. Ia belum pernah benar-benar berbicara dengan Anya. Dalam banyak hal, Anya hanyalah nama dalam cerita. Seorang perempuan yang dicintai Rio, yang ia gantikan tanpa tahu betul apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Tapi kini, sebagai seseorang yang juga pernah dikhianati oleh cinta yang tak setia, Dina merasa mereka punya hak yang sama untuk mengurai kenyataan, tanpa kebohongan dan pengandaian. Dina mencari tahu keberadaan Anya dari akun media sosial Rio yang masih terbuka di laptop lamanya. Ia menemukan profil Anya yang kini tampak sederhana, jauh dari kesan perempuan yang Rio selalu kenang dengan penuh rasa bersalah. Hanya ada beberapa unggahan, foto kucing, buku bacaan, dan pemandangan alam. Namun, satu lokasi check-in membuat Dina penasaran, sebuah rumah baca kecil di daerah Sukabumi. Lokasi itulah yang menjadi alasan ia berangkat ke sana tanpa memberitahu siapapun. Perjalanan memakan waktu hampir 5 jam. Dina tiba menjelang sore. Rumah baca itu sederhana, terbuat dari kayu dan beratap seng. Tidak besar, namun tampak terawat. Ada seorang perempuan muda yang menyambutnya saat ia tiba. Wajah itu tidak asing. Wajah yang pernah ada di video-video Rio. "Kamu Anya?" tanya Dina, berusaha sopan. Perempuan itu terdiam sesaat, lalu menjawab, "Iya, kamu." Dina. Tak perlu banyak pengantar. Mereka langsung tahu siapa satu sama lain. Anya mempersilakan Dina masuk ke dalam rumah baca, dan mereka duduk di ruang tengah yang dikelilingi rak buku. "Aku nggak datang untuk marah atau menyalahkan. Aku cuma ingin mendengar dari kamu. Kalau kamu bersedia," kata Dina membuka pembicaraan. Anya tersenyum tipis. "Rio belum sembuh waktu ketemu kamu. Tapi dia juga nggak tahu harus bagaimana. Kami pisah bukan karena nggak cinta lagi, tapi karena lelah. Kami terlalu sering pura-pura baik-baik saja. Lalu satu saat, dia selingkuh. Dan semua ambruk." Dina mengangguk. Ia tidak terkejut. Tapi mendengar dari Anya langsung membuat luka di hatinya terasa lebih nyata. Bukan sekadar bayangan dari masa lalu Rio. Dia nggak pernah minta maaf. Tahu nggak? Bahkan pas aku bilang aku tahu soal dia dan perempuan itu, dia cuma diam. Nggak menyangkal. Tapi juga nggak mencoba menjelaskan. Lalu dia pergi. Aku pikir dia pergi buat selamanya. Tapi ternyata malah nikah sama kamu. Aku kira kamu perempuan itu. Tapi aku salah. Mereka terdiam lama. Udara sore masuk dari sela jendela kecil. Dina merasa seperti baru membuka pintu yang selama ini ia takut ketuk. "Aku nggak akan tanya kamu masih cinta dia atau enggak. Itu bukan urusanku," ujar Dina pelan. "Aku cuma ingin kamu tahu. Aku juga merasa dibohongi.
Aku masuk dalam hidupnya saat dia belum selesai dengan kamu. Dan akhirnya, aku juga ditinggalkan dalam bentuk yang berbeda. Anya menatap Dina. Tatapan yang tak lagi mengandung kemarahan, hanya pemahaman. Mungkin kita ini korban dari ketidakberanian Rio buat menyelesaikan apa yang dia mulai. Tapi aku nggak mau jadi korban terus. Makanya aku bangun tempat ini. Biar aku punya tujuan sendiri. Biar aku nggak terus bergantung sama seseorang buat merasa layak. Dina terdiam. Kata-kata itu seperti cermin atas apa yang sedang ia coba lakukan lewat tulisannya. Dua perempuan yang terluka oleh laki-laki yang sama, tapi menolak jadi luka selamanya. Setelah pertemuan itu, mereka berpisah tanpa janji untuk saling menghubungi lagi. Tapi ada perasaan ringan yang Dina bawa pulang. Ia merasa tidak lagi memikul beban yang bukan miliknya. Ia telah mendengar langsung dari Anya, tanpa prasangka, tanpa penghakiman. Beberapa minggu kemudian, bukunya akhirnya terbit. Judulnya sederhana, Yang Tak Dipilih. Buku itu bukan hanya tentang Rio, tapi tentang Dina sendiri, tentang bagaimana ia mencoba bertahan, memahami, dan pada akhirnya memilih pergi bukan karena kalah, tapi karena ingin sembuh. Respons dari pembaca mengejutkan. Banyak perempuan mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka merasa tertampar dan tersentuh. Beberapa dari mereka bahkan merasa seperti membaca kisah mereka sendiri. Di tengah popularitas bukunya, Dina diundang untuk tampil di sebuah acara talk show. Di sana, ia menceritakan sepotong dari hidupnya yang dulu ia pendam. Saat ditanya apakah ia memaafkan Rio, ia menjawab tanpa ragu, "Aku memaafkannya bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena aku berhak bahagia. Dan itu hanya bisa aku mulai kalau aku berhenti menyimpan marah." Kehidupan baru Dina tak sempurna. Tapi ia kini berjalan dengan keyakinan yang ia bangun sendiri. Ia bukan lagi istri Rio. Bukan juga korban dari cinta yang setengah hati. Ia adalah perempuan yang memilih menyembuhkan dirinya sendiri, meski harus melalui jalan paling sunyi. Dan dari sunyi itu, ia bangkit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjadi dirinya yang utuh. Dina tidak pernah bercita-cita menjadi figur publik. Tapi kehidupan kadang punya caranya sendiri mempertemukan seseorang dengan panggung yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak bukunya rilis, tawaran demi tawaran berdatangan. Undangan menjadi pembicara, menghadiri bedah buku, bahkan ditawari untuk menulis skenario dari kisah hidupnya sendiri. Suatu pagi, Dina menerima undangan untuk hadir dalam konferensi literasi nasional. Acara ini bukan sekadar diskusi buku biasa. Tema besarnya tentang perempuan, luka, dan keberanian bercerita. Disinilah, untuk pertama kalinya, Dina berdiri di depan ratusan pasang mata yang ingin mendengar kisahnya secara langsung. Ia gugup. Tangannya sempat gemetar saat memegang mikrofon. Tapi ketika ia mulai membuka suara, keraguan itu perlahan memudar. Ia menceritakan kisahnya dari sudut yang tak banyak orang tahu. Bagaimana rasanya mempertahankan rumah yang sudah tak ada pondasinya. Bagaimana sulitnya menyadari bahwa kepercayaan telah dipatahkan oleh orang yang seharusnya paling menjaga. Aku tidak menulis buku untuk menghakimi siapapun. Aku menulis karena aku ingin selesai dengan masa lalu. Menulis membuat aku jujur pada diriku sendiri. Dan saat jujur itu dibagikan, aku sadar banyak perempuan lain di luar sana juga memikul luka yang sama, katanya di atas panggung. Tepuk tangan meriah mengisi ruangan. Bukan hanya karena kisahnya menyentuh, tapi karena ia berani bicara dengan apa adanya. Beberapa peserta perempuan bahkan menghampirinya setelah sesi, dengan mata berkaca-kaca, bercerita tentang pernikahan mereka yang gagal, tentang cinta yang dikhianati, dan tentang keinginan untuk bangkit. Malam harinya, Dina duduk di balkon kamar hotel tempatnya menginap. Ia memandangi langit, memikirkan bagaimana hidupnya berubah. Dahulu ia hanya istri dari seseorang. Kini, ia berdiri atas namanya sendiri.
Namun di balik keberhasilannya, muncul sebuah pesan yang tidak ia duga. Sebuah akun anonim mengirimkan pesan panjang berisi protes. Kamu cuma cari simpati dari publik. Kalau memang kamu wanita baik-baik, kenapa kamu dulu nggak tinggalkan suami kamu saat pertama tahu dia masih cinta sama perempuan lain? Dina membaca pesan itu berulang-ulang. Bukan karena percaya, tapi karena ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah 100% berpihak padamu, bahkan saat kamu mengatakan yang sebenarnya. Ia tidak membalas pesan itu. Ia hanya menuliskannya di jurnal pribadinya. Aku tidak akan membuktikan kebenaranku dengan membantah mereka. Aku akan terus melangkah, karena waktu akan membuktikan siapa yang hidup dengan jujur. Seminggu setelah konferensi, Dina dihubungi oleh seorang produser film yang tertarik mengangkat bukunya ke layar lebar. Tawaran itu besar, menjanjikan royalti dan kesempatan menulis skenario sendiri. Dina bimbang. Ia takut kisah hidupnya akan menjadi tontonan yang salah arah. Tapi setelah diskusi panjang, ia diberi kebebasan untuk menjaga cerita tetap setia pada kenyataan. Proses menulis skenario membawa Dina pada pengalaman yang lebih emosional. Ia harus menghidupkan kembali adegan-adegan yang dulu ia coba lupakan. Malam-malam di mana ia menangis sendirian di kamar, percakapan terakhir dengan Rio yang membekas, hingga saat ia meninggalkan rumah itu tanpa membawa apapun kecuali harga dirinya. Namun, ia juga menyelipkan bagian-bagian kecil yang tidak tertulis di bukunya. Momen saat ia tertawa di dapur kecil sambil membuat mie instan, pertemuan dengan Anya yang mengubah cara pandangnya terhadap cinta dan luka, serta rasa damai saat ia akhirnya memutuskan untuk memaafkan bukan karena terpaksa, tapi karena ia ingin bebas. Saat proses syuting dimulai, Dina hadir di lokasi sebagai pengawas cerita. Pemeran tokoh dirinya adalah seorang aktris muda yang penuh semangat. Saat mereka bertemu, sang aktris berkata, "Kak Dina, ini kehormatan besar. Tapi lebih dari itu, ini tanggung jawab. Aku ingin mainkan kisah ini sejujur mungkin." Dina mengangguk. Ia tidak butuh akting yang sempurna. Ia hanya ingin cerita ini sampai ke hati penonton sebagaimana ia dulu menuliskannya dari hati. Film itu selesai dalam waktu 3 bulan. Judulnya tetap sama, Yang Tak Dipilih. Saat premier, Dina duduk di barisan tengah, menyaksikan potongan hidupnya dimainkan di layar lebar. Ada air mata yang jatuh, tawa getir, dan keheningan yang mencekam saat adegan perpisahan ditayangkan. Tepuk tangan panjang mengiringi akhir film. Seorang jurnalis bertanya, "Apakah Kak Dina masih menyimpan luka?" Ia menjawab pelan, "Luka itu masih ada, tapi kini sudah tidak berdarah. Ia hanya jadi bekas yang mengingatkan aku pernah bertahan." Kehidupan Dina selepas film itu semakin ramai. Tapi jauh di lubuk hatinya, yang paling ia syukuri adalah ia tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirinya. Ia sudah berdamai dengan masa lalu, berdiri di panggung yang ia bangun sendiri, tanpa bayang-bayang siapapun. 1 tahun berlalu sejak film Yang Tak Dipilih tayang di bioskop. Dina sudah menjalani hidup yang jauh lebih stabil. Ia tidak lagi bergelut dengan pertanyaan tentang masa lalu. Buku keduanya terbit dan langsung masuk dalam daftar terlaris. Kali ini bukan tentang luka lama, tapi tentang membangun harapan dari reruntuhan hidup. Dina mulai dikenal sebagai penulis yang mengangkat realitas perempuan dengan cara yang jujur dan tanpa basa-basi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, asistennya menyodorkan sebuah amplop emas bersegel. Undangan pernikahan. Dari siapa? Ia sempat mengernyit ketika membaca nama di bagian atas. Rio dan Mita. Jantung Dina berdetak lebih cepat. Nama itu tidak asing. Mita adalah perempuan yang dulu disebut-sebut sebagai teman dekat Rio saat mereka masih menikah. Seseorang yang keberadaannya Dina curigai, namun tak pernah bisa dibuktikan. Kini, mereka resmi menikah. Ia meletakkan undangan itu di meja tanpa berkata apa-apa. Tidak ada amarah.
Tidak ada luka baru. Hanya perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Seolah seluruh bab dari kehidupan lamanya ingin kembali muncul di permukaan. Beberapa hari kemudian, Dina mendapat pesan dari salah satu sepupu Rio yang masih menjalin komunikasi dengannya. "Mbak, boleh nggak kita ketemu? Ada yang mau aku omongin. Penting." Rasa penasaran membuat Dina mengiyakan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Sepupu itu datang dengan wajah kikuk. Setelah basa-basi singkat, ia akhirnya berkata, "Aku cuma mau minta maaf atas nama keluarga besar. Dulu kita terlalu cepat menuduh Mbak. Banyak yang sekarang baru ngerti siapa yang sebenarnya salah." Dina mengangguk. Ia tidak butuh permintaan maaf sebenarnya. Tapi ia menghargai keberanian sepupu itu untuk bicara. Rio juga tahu film itu tentang kalian. Dia nonton waktu premier diam-diam. Setelah itu, dia sempat menutup diri beberapa bulan. Katanya, dia merasa dihantui kesalahan masa lalu. Dina tidak tahu harus merasa apa. Apakah ia harus merasa puas karena akhirnya kebenaran terlihat? Ataukah ia harus sedih karena pengakuan datang ketika semuanya sudah terlalu terlambat? Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Dina kembali fokus pada kegiatannya. Ia diundang sebagai pembicara utama dalam forum internasional tentang kesetaraan perempuan dan literasi. Di sana, ia berbagi tentang bagaimana cerita bisa menjadi alat penyembuhan. Menulis bukan tentang menyalahkan. Ini tentang menyelamatkan diri sendiri dari rasa kehilangan yang berkepanjangan, katanya dalam pidatonya. Tepuk tangan membahana. Kali ini bukan hanya dari orang Indonesia, tapi dari berbagai negara yang hadir. Ia merasa dihargai sebagai individu, bukan hanya karena kisah sedihnya, tapi karena pesan yang ia sampaikan. Suatu malam, setelah kembali dari luar negeri, Dina duduk di ruang kerja, menatap bingkai foto kecil di rak. Foto dirinya saat pertama kali peluncuran buku. Ia terlihat lelah tapi tegar. Di sebelahnya, ia menempelkan surat kecil dari seorang pembaca yang berbunyi, "Terima kasih sudah menulis. Karena tulisanmu, aku tidak lagi merasa sendirian." Itulah alasan Dina tetap menulis. Bukan untuk membalas siapapun, tapi untuk hadir bagi mereka yang pernah merasa sepi dan tersudutkan. Tanpa diduga, esok harinya Dina menerima undangan untuk menghadiri sebuah talk show televisi. Tema acaranya, menantu yang difitnah, saat kebenaran menemukan jalannya. Ia diberitahu bahwa akan ada narasumber kejutan yang hadir bersamanya. Awalnya ia menolak. Ia tidak mau kisah hidupnya dijadikan tontonan yang menggugah emosi sesaat. Tapi setelah berkonsultasi dengan penerbit dan beberapa sahabat, ia memutuskan hadir, dengan syarat, tidak ada drama, tidak ada kejutan murahan. Hari acara tiba. Dina duduk di ruang rias, mematut wajahnya yang kini jauh lebih dewasa dari wanita yang dulu sering menangis di balik pintu. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru tua. Tidak ada riasan berlebihan. Hanya keyakinan bahwa ia akan menghadapi apapun yang terjadi dengan tenang. Ketika acara dimulai, Dina memperkenalkan diri seperti biasa. Ia menceritakan kembali garis besar kisah hidupnya, namun kali ini dengan sudut pandang baru, dari orang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Kemudian, pembawa acara berkata, "Kami punya tamu spesial malam ini. Seseorang yang punya kaitan langsung dengan kisah Mbak Dina." Dari balik panggung, muncul seorang wanita paruh baya. Dina mengenalnya. Itu ibu mertuanya dulu. Wanita yang dulu menuduhnya selingkuh, yang menyebarkan fitnah, yang membuatnya terusir tanpa pembelaan. Penonton hening. Dina tetap duduk, tak bereaksi. Ibu mertuanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya salah. Saya percaya omongan yang gak jelas. Saya kehilangan menantu terbaik karena keegoisan saya sendiri." Dina mendengarkan. Tidak ada dendam.
Tidak ada keinginan untuk melihat ibu mertuanya menderita. Hanya rasa lega karena akhirnya kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ketika ditanya apakah ia memaafkan, Dina menjawab tegas, "Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi saya memilih tidak kembali. Karena ada luka yang sudah saya ubah jadi pelajaran. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk tidak diulang." Malam itu, Dina pulang bukan sebagai korban. Ia adalah pemenang dalam hidupnya sendiri. Bukan karena orang lain mengaku salah, tapi karena ia tetap berjalan, bahkan ketika semua pintu ditutup untuknya. Dan kini, pintu itu terbuka. Bukan karena permintaan maaf, tapi karena ia sudah lama menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Malam itu usai talk show, Dina tak langsung pulang. Ia duduk sendiri di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun televisi. Lampu temaram dan musik pelan menemani pikirannya yang tak henti memutar kembali momen-momen di panggung tadi. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Hanya ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Sebuah bab dalam hidupnya memang telah ditutup, tapi rasa yang tertinggal tidak serta-merta menghilang begitu saja. Dina menatap cangkir kopinya. Hangatnya tidak mampu mengusir dingin yang menjalar dari dalam. Ia membiarkan pesan-pesan masuk ke ponselnya tanpa dibaca. Beberapa dari teman lama, beberapa dari pembaca setia. Semuanya memberi dukungan dan pujian. Tapi ada satu pesan yang membuatnya terdiam cukup lama. "Boleh aku minta waktu 5 menit? Bukan untuk menjelaskan, tapi untuk mendengar." Pengirimnya adalah Rio. Ia tidak langsung membalas. 1 jam kemudian, hanya 3 kata yang ia ketik. "Besok, jam 7. Pertemuan itu berlangsung di tempat netral, sebuah taman kota di pusat Jakarta. Udara pagi yang sejuk dan suasana tenang membuat segalanya tampak ringan, meski beban yang dibawa keduanya masih sama beratnya. Rio datang dengan pakaian kasual, wajah yang sedikit menua dan mata yang tak lagi berbinar. Ia tampak gugup, seperti seseorang yang tidak tahu harus mulai dari mana. Dina duduk dengan tenang, tidak memberikan reaksi berlebihan. Ia hanya ingin mendengar. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Semua yang kamu tulis benar. Bahkan yang aku pikir kamu nggak tahu, ternyata kamu tahu," kata Rio memulai. Dina hanya mengangguk. Ia sudah tak tertarik pada pembelaan atau pengakuan panjang lebar. "Waktu itu aku takut. Bukan karena kamu salah, tapi karena aku yang gak bisa mempertahankan kamu di tengah tekanan keluargaku. Mita, dia hadir ketika aku sedang merasa jadi korban. Tapi sebenarnya aku cuma pengecut yang gak bisa berdiri di samping istriku sendiri." Dina menatap mata Rio sejenak. "Kamu nggak harus minta maaf sekarang. Aku sudah selesai dengan semuanya. Aku tahu. Tapi aku tetap mau kamu tahu. Aku menyesal. Mita bahkan tahu bahwa aku tidak pernah bisa benar-benar mencintainya seperti aku mencintaimu." Dina menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tidak menanti pengakuan ini untuk memaafkan. Namun pengakuan ini menegaskan bahwa ia tidak pernah gila dalam keyakinannya dulu. Setelah itu, mereka tidak berbicara lagi. Hanya duduk dan membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Rio pulang lebih dulu. Dina tinggal sebentar di taman, menatap anak-anak kecil yang bermain di ayunan. Dalam diam, ia tersenyum. Hari-hari berikutnya, Dina mulai menyiapkan buku ketiganya. Kali ini bukan kisah sedih atau luka. Buku ini berisi surat-surat kepada perempuan yang pernah dituduh, disalahkan, atau ditinggalkan. Ia menulis dengan suara yang tenang, bukan untuk menuduh, tapi untuk menguatkan. Judul buku itu sederhana, "Surat yang Tak Pernah Dibalas." Dalam satu bab, ia menulis, "Untukmu yang pernah dikatakan terlalu sensitif, terlalu keras, terlalu berprasangka, tetaplah setia pada intuisimu.
Kebenaran memang tidak selalu hadir tepat waktu, tapi ia tidak pernah salah alamat. Respon atas buku ini luar biasa. Dina mulai mendapat undangan dari berbagai komunitas perempuan, bahkan diundang oleh kementerian untuk menjadi pembicara dalam program pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Salah satu kunjungannya membawanya ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Di sana, ia bertemu seorang wanita muda bernama Sari. Sari baru saja keluar dari rumah tangga yang penuh kekerasan. Ia membaca buku Dina saat berada di rumah perlindungan. Aku pikir aku sudah selesai. Tapi waktu baca tulisan Mbak Dina, aku tahu aku belum kalah. Aku cuma butuh jalan baru, kata Sari. Dina memeluk wanita muda itu. Ia tahu, kisahnya kini bukan miliknya sendiri. Ia adalah suara bagi banyak perempuan yang tak diberi kesempatan untuk membela diri. Malam itu, saat Dina berada di hotel kecil tempat ia menginap, ia menerima surat dari ibunya Rio. Ibu yang dulu mengusirnya tanpa bukti. Isinya hanya 2 kalimat. Terima kasih sudah tidak membalas. Jika waktu bisa diputar, aku ingin menjadi mertua yang melindungimu. Dina menangis malam itu. Bukan karena terluka lagi, tapi karena akhirnya semua luka mendapat tempatnya. Pengakuan tidak selalu datang dengan pelukan. Kadang hanya dengan kalimat pendek, tapi cukup. Di akhir tahun, Dina menutup kalender dengan rasa penuh syukur. Ia tidak lagi berjalan dengan beban masa lalu. Yang ia bawa sekarang adalah kisah yang telah selesai, pelajaran yang telah dipahami, dan kekuatan yang dibangun bukan dari kebencian, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri. Dan dalam dirinya, tak ada satupun bagian yang ingin kembali ke masa lalu. Semua sudah selesai. Semua sudah tertulis. Semua sudah dimenangkan. Setahun berlalu sejak buku ketiga Dina dirilis dan mendobrak perhatian publik. Banyak orang tidak hanya membaca kisahnya, tapi juga menjadikannya cermin untuk berani menghadapi luka pribadi. Di mana-mana ia diundang untuk berbicara, seminar, pelatihan perempuan, bahkan sesi-sesi terapi komunitas. Bagi Dina, setiap perjalanan itu bukan panggung pujian, tapi proses penyembuhan kolektif. Namun perjalanan ini membawa tantangan baru. Semakin sering ia tampil di depan publik, semakin terbuka pula luka-luka yang selama ini dikubur orang lain. Surat demi surat datang ke email pribadinya. Beberapa dari wanita-wanita biasa, beberapa dari tokoh masyarakat. Cerita-cerita pengkhianatan, kekerasan, dan pengabaian, semuanya tertumpuk seperti kisah lama yang tak pernah diberi ruang. Satu surat datang dari seorang guru SMP di kota kecil di Sumatera. Namanya Ratna. Isi suratnya membuat Dina tertegun cukup lama. Ratna menuliskan bagaimana ia dijebak oleh mertuanya sendiri karena dianggap tak pantas untuk anak lelaki mereka. Ia kehilangan pekerjaan, anak, bahkan harga diri. Yang tersisa hanya kehendak untuk tidak mati. Dina memutuskan pergi ke kota itu. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya merasa ada luka yang perlu didengarkan secara langsung. Ia bertemu Ratna di sebuah rumah kos kecil di pinggiran kota. Ruangan itu sempit, tapi bersih. Mata Ratna bengkak, wajahnya pucat, tapi ia menyambut Dina dengan sopan dan tangan gemetar. Aku bukan siapa-siapa, Mbak. Tapi waktu baca buku Mbak, aku ngerasa seperti hidup lagi. Aku kira aku sendirian selama ini. Dina mendengarkan cerita Ratna sepanjang malam. Di tengah cerita, Ratna membuka sebuah kotak kecil berisi potongan-potongan surat dari anaknya. Anak itu kini tinggal bersama suami dan keluarga besar yang memutuskan bahwa Ratna tidak pantas menjadi ibu. Aku tidak bisa mendekati anakku. Tapi aku tahu, satu hari nanti dia akan mencari tahu. Dan saat itu tiba, aku ingin dia tahu aku tidak diam. Aku berjuang. Keesokan paginya, Dina mengajak Ratna berjalan-jalan ke taman kota. Di sana, mereka merekam video pendek.
Tidak mengumbar kisah tragis, hanya sepenggal testimoni dari Ratna tentang apa artinya bertahan. Video itu diunggah ke media sosial milik Dina. Dalam hitungan jam, respons membanjir. Banyak yang mengenali Ratna. Beberapa membela, beberapa mencaci. Tapi yang paling mengejutkan adalah suaminya sendiri akhirnya menghubungi Ratna dan meminta bertemu. Pertemuan itu mempertemukan ibu dan anak yang telah 5 tahun terpisah. Tak semua luka sembuh hari itu, tapi jalan pulangnya sudah dibuka. Dina pulang dari perjalanan itu dengan perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar, menulis sudah bukan lagi tujuan. Ini sudah menjadi jalan hidup. Ia kini bukan hanya penulis, tapi penyambung suara yang selama ini dibungkam. Di sisi lain, mantan mertuanya, Ibu Wulan, menghubungi Dina secara pribadi. Pertemuan yang selama ini Dina hindari, kini ia hadapi. Mereka bertemu di sebuah rumah makan sederhana di Bandung. Ibu Wulan tampak tua, lebih kurus dari terakhir kali Dina melihatnya. Suaranya tak lagi tinggi, dan matanya tak lagi tajam. "Saya sudah tua, Din. Dan saya tahu, saya sudah salah. Saya pernah menjadi orang yang memaksakan harga diri atas nama keluarga, dan kehilangan rasa kemanusiaan. Kamu berhak membenci saya. Tapi saya tidak bisa pergi sebelum mengatakan, maaf." Dina tidak menjawab langsung. Ia menatap wanita tua itu dengan diam. Dalam hatinya, tidak ada dendam yang ingin dibalas. Ia sudah lama melewati titik itu. Yang tersisa hanya keinginan agar luka berhenti diwariskan. "Saya tidak menunggu permintaan maaf, Bu. Tapi saya senang akhirnya Ibu bisa berdamai dengan hati Ibu sendiri. Itu cukup." Malam itu, Dina menulis di jurnal pribadinya, bukan untuk publikasi. Hanya untuk dirinya sendiri. Ia menulis, "Seseorang pernah bilang bahwa memaafkan adalah bentuk kemenangan. Tapi kini aku tahu, memaafkan bukan soal menang atau kalah. Itu soal berhenti menyeret luka dari masa lalu ke masa depan yang belum terjadi." Beberapa bulan kemudian, Dina mendirikan sebuah yayasan bernama Saksi Sunyi. Yayasan ini menyediakan layanan konseling gratis, ruang aman, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi keluarga. Nama yayasan itu diambil dari frase dalam buku keduanya. Yayasan ini mulai menarik perhatian media. Banyak orang mendukung. Tapi yang membuat Dina terkejut, suatu hari, seorang wanita muda datang dan memperkenalkan diri sebagai anak dari Mita, wanita yang dulu merebut Rio darinya. "Saya membaca buku Ibu. Dan saya tahu, Ibu saya salah." Dia sering menangis ketika membaca bagian tentang pengkhianatan. Dia tahu, dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. "Tapi saya ingin mengubah cerita keluarga kami. Boleh saya bergabung dengan yayasan ini?" Dina terdiam. Di hadapannya berdiri generasi baru yang tidak ingin mewarisi kesalahan pendahulunya. Ia merasa seperti melihat cahaya yang dulu hampir padam, kini mulai menyala kembali. Bab ini bukan penutup. Tapi Dina tahu, luka yang tak dibiarkan mengalir bisa menjadi racun. Dan setiap kisah yang ia dengar adalah air yang membersihkan. Hidup tak pernah menjanjikan keadilan, tapi selalu memberi pilihan, tenggelam dalam luka, atau menjadikannya pelita. Dina memilih yang kedua. Beberapa tahun setelah mendirikan yayasan Saksi Sunyi, Dina mulai merasakan bahwa rumahnya bukan lagi sekadar tempat berteduh dari hujan, tetapi juga pusat dari sebuah gerakan yang perlahan menumbuhkan harapan bagi banyak orang. Rumah itu kini dipenuhi aktivitas. Ada sesi konseling kelompok setiap hari Senin, pelatihan keterampilan menjahit dan desain pada hari Rabu, serta kelas menulis setiap Jumat sore. Namun di balik semua kesibukan itu, Dina tetap menyimpan satu ruang untuk dirinya sendiri. Sebuah kamar kecil di ujung koridor rumahnya. Tidak megah, tidak berdekorasi berlebihan. Di sana ia menulis,
membaca, dan sesekali hanya duduk dalam diam. Ia tidak ingin rumah itu menjadi panggung yang melenakannya. Ia ingin tetap terhubung dengan suara hati. Suatu sore, seorang remaja perempuan datang ke yayasan. Namanya Ayu, usia 17 tahun. Wajahnya polos, rambut dikuncir sederhana, tapi sorot matanya membawa beban yang tidak dimengerti oleh banyak orang seusianya. Ia tidak banyak bicara, hanya mengatakan bahwa ia ingin belajar menulis. Dina menerima dengan senang hati. Dalam minggu-minggu berikutnya, Dina mulai memahami latar belakang Ayu. Ia anak dari seorang ibu yang dulu menjadi korban eksploitasi dalam keluarga kaya. Ayu lahir dari hubungan yang tidak diinginkan, dan besar dengan stigma bahwa ia tidak pantas hidup. Ibunya, yang kini sudah tiada, pernah membaca buku pertama Dina dan berpesan agar suatu hari Ayu mencari yayasan ini. Setiap Jumat, Dina duduk berhadapan dengan Ayu, membimbingnya menulis cerita pendek. Awalnya, tulisan Ayu terputus-putus, tapi perlahan, tiap kalimat menjadi jendela dari masa lalunya. Ia menulis tentang malam-malam di mana ia hanya bisa tidur dengan suara tangisan ibunya, tentang pagi-pagi di mana ia belajar menyembunyikan luka dengan senyum. Satu hari, Ayu menyerahkan selembar tulisan berjudul, "Tidak ada yang salah dengan aku." Dina membaca dengan perlahan. Isinya adalah pengakuan dari seorang anak yang dibesarkan dalam penolakan, tapi memutuskan untuk tidak menjadi korban. Kalimat terakhirnya membuat dada Dina sesak. "Aku mungkin tidak diinginkan ketika lahir, tapi aku memilih untuk tidak membenci hidup." Dina mencetak tulisan itu dan menempelkannya di papan besar di aula yayasan. Hari itu, semua orang diam cukup lama di depan papan itu. Tidak ada yang berkata-kata, tapi semua merasakan kekuatan yang sama. Sementara itu, Rio, mantan suami Dina, yang selama ini tak pernah terdengar kabarnya, tiba-tiba muncul dalam sebuah wawancara televisi. Ia tidak lagi bekerja di perusahaan keluarganya. Kabarnya, ia memilih hidup sederhana, jauh dari keramaian. Dalam wawancara itu, Rio berbicara tentang kesalahan masa lalunya. "Saya tidak akan membela diri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya menyesal. Tapi penyesalan tidak bisa membalikan waktu. Saya hanya berharap orang yang dulu saya sakiti, kini hidup lebih baik, dan tidak membawa luka itu ke hari-harinya." Dina menonton wawancara itu diam-diam. Tidak ada rasa marah, tidak ada air mata. Hanya perasaan bahwa semuanya sudah lewat. Apa yang tersisa kini adalah siapa dirinya hari ini. Dan hari ini, ia bukan wanita yang disakiti. Ia adalah suara yang memulihkan. Beberapa waktu kemudian, Dina diundang oleh sebuah lembaga internasional di Singapura untuk berbicara dalam forum perlindungan perempuan dan anak. Ia hampir menolak karena tidak nyaman bicara dalam forum besar. Tapi Ayu mendekatinya dan berkata, "Kalau bukan ibu yang bicara, siapa lagi yang membawa suara orang-orang yang sudah tidak punya kesempatan untuk bersuara?" Itu membuat Dina berpikir. Ia akhirnya menerima undangan itu. Forum itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara. Dina berdiri di podium dengan suara tenang dan membuka pidatonya dengan satu kalimat. "Saya tidak akan membawa teori atau data statistik. Saya hanya akan membawa kisah manusia." Ia menceritakan tentang Laras, sosok yang dulu menjadi bagian dari dirinya yang terluka. Ia berbicara tentang pengkhianatan, pengusiran, dan fitnah yang nyaris memadamkan hidupnya. Tapi ia juga berbicara tentang keberanian untuk tetap berjalan, dan membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bukan kutukan. Tepuk tangan yang mengikuti pidato itu bukan tepuk tangan biasa. Itu adalah bentuk penghormatan. Bukan hanya untuk Dina, tapi untuk setiap orang yang pernah bertahan dalam kesepian dan pengkhianatan. Setelah forum itu, nama Dina semakin dikenal. Tapi ia tidak pernah berubah. Ia masih membuka pintu rumahnya untuk siapapun yang membutuhkan tempat bercerita.
Ia masih duduk di kelas menulis setiap Jumat. Dan ia masih menyapa setiap orang dengan senyum yang dulu nyaris hilang. Ayu tumbuh menjadi penulis muda berbakat. Ia menerbitkan buku berisi kumpulan cerpennya. Dalam salah satu halaman, ia menulis dedikasi untuk Ibu Dina, yang percaya bahwa tidak semua luka harus diwariskan. Rumah itu kini tidak pernah sepi, tapi bukan karena suara, melainkan karena harapan yang selalu tumbuh di dalamnya. Setiap sudutnya menyimpan cerita orang-orang yang memilih bertahan, lalu bangkit. Dan bagi Dina, itu sudah lebih dari cukup. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Dina dan ibu mertuanya. Kehidupan telah berjalan dalam arah yang benar. Namun Dina tahu bahwa perjalanan seseorang untuk pulih dari luka bukanlah proses yang bisa diselesaikan hanya dengan waktu atau pengakuan bersalah. Itu adalah pilihan yang harus diperbarui setiap hari. Pilihan untuk tetap utuh, walau sudah pernah retak. Pada awal bulan Desember, Dina mendapatkan undangan dari salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Fakultas Psikologi ingin mengadakan seminar nasional tentang trauma dan kekuatan bertahan hidup, dan mereka meminta Dina menjadi pembicara utama. Undangan itu datang bersamaan dengan undangan lainnya, yang tidak kalah penting, dari Ayu. Setelah buku pertamanya sukses besar, Ayu telah menulis novel kedua berdasarkan pengalaman orang lain di yayasan. Ia ingin Dina hadir pada peluncurannya. Dina memutuskan menghadiri keduanya. Hari pertama, ia berdiri di depan ratusan mahasiswa dan akademisi, menyampaikan kisah hidupnya bukan dengan nada marah, bukan pula mengharu biru, tetapi dengan struktur yang tenang dan penuh makna. Ia memulai dengan menjelaskan bagaimana lingkungan keluarga bisa membentuk atau menghancurkan keyakinan seseorang pada dirinya sendiri. Ia menunjukkan bagaimana fitnah bisa tumbuh bukan karena kejahatan, tapi karena ketakutan dan ketidaktahuan. Saya tidak menyalahkan siapapun lagi, ucapnya saat sesi tanya jawab. Saya belajar bahwa beberapa orang bertindak dari rasa takut kehilangan, dan yang lainnya dari warisan luka yang belum disembuhkan. Tapi saya juga belajar bahwa kita bisa memilih untuk berhenti menyebarkan luka itu ke generasi berikutnya. Setelah seminar selesai, seorang mahasiswi menghampirinya dengan air mata di mata. "Terima kasih, Bu Dina. Saya selalu berpikir saya harus marah untuk bisa bangkit. Tapi ternyata saya hanya perlu jujur pada rasa sakit saya." Keesokan harinya, peluncuran buku Ayu berlangsung meriah. Lokasinya di taman bacaan di kota kecil, tempat Dina pertama kali mendirikan program literasi untuk perempuan di yayasannya. Di tengah acara, Ayu memberikan sebuah kejutan. Ia membacakan sepenggal bab dari novelnya, yang ia dedikasikan untuk Dina. Dia tidak punya jubah atau senjata, tapi dia menyelamatkan lebih dari satu jiwa, termasuk jiwaku. Dina tidak bisa menahan tangis. Tapi kali ini, tangis itu bukan karena luka lama. Tangis itu muncul karena harapan baru yang nyata. Sebuah kehidupan yang dibangun bukan dari amarah, tapi dari keputusan untuk bertahan dan membangun. Di akhir acara, Dina menerima telepon dari seorang penerbit internasional. Mereka tertarik menerjemahkan buku pertamanya ke dalam bahasa Inggris dan mendistribusikannya di negara-negara yang tengah aktif dalam gerakan pemulihan trauma domestik. Penerbit itu mengatakan, "Kisah Anda bukan hanya kisah Indonesia. Ini kisah manusia." Beberapa bulan setelah itu, Dina kembali ke kampung halamannya untuk pertama kalinya sejak perceraiannya. Rumah masa kecilnya sudah lama dijual. Ia tidak datang untuk bernostalgia, melainkan memenuhi undangan dari kepala desa yang meminta bantuannya membangun pusat perlindungan perempuan. Kali ini, Dina tidak datang sendiri. Ia datang dengan tim yayasannya, dengan tenaga ahli, dan dengan visi yang jelas. Pembangunan pusat itu menjadi simbol bahwa ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia kini adalah sumber terang bagi mereka yang belum sempat melihat harapan. Suatu malam, setelah pusat perlindungan itu resmi berdiri,
Dina berdiri di beranda rumah penginapan tempatnya tinggal. Ia menatap langit malam. Tidak ada suara isak, tidak ada kemarahan, tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Semua babak hidupnya, dari awal pernikahan hingga luka fitnah, dari terusir hingga kembali berdiri, kini telah menyatu menjadi kisah yang utuh. Ia mengirimkan pesan suara kepada Ayu. Ayu, aku pikir aku sudah selesai menulis. Tapi ternyata tidak. Setiap hari adalah halaman baru. Dan sekarang, aku tahu, aku tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin hidup yang jujur dan berguna. Itu cukup. Dan di akhir malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada wajah Bu Ratna, tidak ada suara Rio, tidak ada bayangan akan pengkhianatan atau penghinaan. Semua itu telah menjadi pelajaran yang membentuk siapa dirinya hari ini, bukan penjara yang mengurungnya. Dina tidak berakhir sebagai korban. Ia juga tidak menjadi pahlawan dalam arti yang megah. Ia hanya menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu, bagi siapapun yang pernah dihancurkan oleh cinta yang salah, adalah kemenangan yang paling nyata. Tamat.